Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Rawdatul Jannah, pada Februari kemarin saya berkesempatan umroh selama 9 hari. Sekarang buat jamaah Masjid Nabawi yang hendak berziarah ke makam Rasulullah itu harus daftar secara resmi, dan itu akan menyulitkan kalau jamaah itu datang tanpa travel umroh. Kalau travel umroh itu membawa jamaah sampai di atas 30-60 lebih mudah ya. Tapi begitu jamaah umrohnya hanya di bawah 20-15 itu diminta bergabung dengan travel lain. Dan jam masuk ke Raudhah itu diatur dan oleh karena lebih rapi jamaah sekalian. Kalau kita kemudian ditakdirkan entah tahun ini umroh atau haji masuk ke Raudhah, pertanyaannya adalah apakah kita itu datang dan sholat di Raudhah itu hanya untuk urusan personal kita? Tidak malukah kita kepada Allah ketika berada di hadapan, di dekat Raudhah itu, bahwa kita semestinya berdoa, sholat dan menyampaikan hajat untuk perjuangan yang juga diperjuangkan Rasulullah SAW. Ini dua hal yang harus dibedakan. Kalau yang kita minta di Raudhah itu hanya, ya Allah berilah saya rezeki, berikan saya kesempatan beli rumah, pertemukan anak kami dengan jodohnya, itu urusan personal. Di situ kita bisa melihat apakah kita ini tidak berterima kasih kepada Allah atas kerja keras Rasulullah SAW. Saya berikan ilustrasi jamaah sekalian. Ini kejadian nyata. Seorang muslimah di Jawa Tengah tidak segera mendapatkan jodohnya. Sudah sholat malam, sudah infak sebanyak-banyak dan segala macam, sampai dia akhirnya memilih berangkat umroh. Nah, waktu tawaf itu kan 7 kali mengelilingi Ka'bah. Dia melihat kejanggalan pada satu jamaah umroh yang selama memutari Ka'bah selama 7 kali itu yang dibacanya hanya surat Wadduha, wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma. Itu saja yang diulang-ulang. Sementara jamaah yang lain itu kita tahu, kalau yang pernah umroh atau haji, apa saja dibaca. Kan memang disunahkan untuk berzikir kepada Allah sebanyak-banyak. Cuma ada satu jamaah umroh yang ketika memutari Ka'bah itu yang dibaca cuma Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma. Nah, hadirin, wanita yang bersedih dan berangkat umroh dengan berharap Allah memudahkan jalannya untuk mempertemukan dengan jodohnya, maka dia mulai mikir, apa sih surat Wadduha itu, kenapa dibaca oleh dia dan kenapa tidak baca yang lain-lain. Setelah dia baca dari berbagai referensi, wanita atau muslim ini sadar bahwa surat Wadduha itu adalah surat yang berisi hiburan dari Allah atas kesedihan Nabi dalam berjuang. Perlu diketahui, sebelum turunnya surat Wadduha dengan surat sebelumnya yang turun itu jaraknya lama sekali, sehingga Nabi itu menjadi sasaran hinaan orang-orang Mekah ketika mereka mengatakan, lihatlah Muhammad sudah ditinggal oleh Tuhannya. Mana katanya dia menjadi utusan Tuhan, wahyu tidak lagi turun kepada dia. Dia sudah ditinggal, dia dibenci oleh Tuhannya, sudah diabaikan. Maka ayat ketiga dalam surat Wadduha itu adalah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu Muhammad tidak meninggalkanmu dan tidak benci kepada engkau. Nah, wanita ini mulai mengerti duduk perkaranya tentang kenapa jamaah tadi berputar-putar membaca surat Wadduha, dan dia mulai menemukan obat kesedihan atas jodoh yang belum dia dapatkan. Dia lalu membandingkan, saya ini sedih hanya gara-gara belum mendapatkan jodoh. Tapi surat Wadduha yang dibaca oleh jamaah itu adalah surat yang berisi tentang hiburan Allah atas kesedihan Nabi dalam berjuang. Maka wanita ini mulai reda kesedihannya,
karena urusan saya ini urusan personal. Sementara kesedihan Nabi adalah kesedihan karena harus menyampaikan iman, mengajarkan ibadah, mengajarkan akhlak, mengajarkan syariat pada manusia. Lalu wanita ini mulai reda dan ridho atas tidak segera datangnya jodoh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ceritanya menarik. Begitu dia pulang dari tanah suci, dari perjalanan Jeddah ke tanah air, wanita ini menghabiskan sekian jam, 9 jam selama di pesawat untuk membaca Al-Quran, mendalaminya. Setelah juga di awal dia mengerti surat Wadduha. Sampai di tanah air dia bertemu dengan tetangga yang menjemput sepupu ponaan laki-lakinya. Ternyata ponaan laki-lakinya itu duduk berdampingan dengan wanita ini. Cuma wanita ini tidak sadar karena selama 9 jam itu dia menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Quran. 1 bulan kemudian keponakan laki-laki itu melamar si wanita itu yang belum segera mendapat jodohnya, tapi Allah takdirkan mendapatkan jodoh setelah dia menyadari tidak wajar bagi saya bersedih untuk urusan pribadi, lebih layak sesungguhnya manusia itu bersedih seperti sedihnya Rasulullah ketika berjuang. Saya hendak mengingatkan jamaah sekalian, kalau kita tidak punya uang hari ini, tidak ada yang mau dipakai di hari raya jamaah sekalian, dan itu urusannya personal, tidak ada apa-apanya dibandingkan kesedihan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang artinya memintakan rahmat dan ampunan untuk Rasulullah SAW, kita berterima kasih karena Rasulullah mengajari kita iman. Rasulullah mengajari kita beriman kepada hari akhir. Rasulullah mengajari kita beriman kepada malaikat. Rasulullah mengajari iman kepada aspek keimanan lain, dan juga mengajari kita bagaimana beribadah kepada Allah. Bagaimana cara kita menjadi manusia yang berakhlak, bagaimana kita memperjuangkan, bagaimana kita mendidik keluarga. Semuanya lengkap dicontohkan oleh Rasulullah dan mengorbankan segala-galanya. Bahkan seorang ulama dari India, Wahyuddin Khan, ada hampir 1.200 nyawa sahabat yang menjadi tumbal bagi tersebarnya agama Allah ke seluruh dunia. Jamaah, kalau kita bertanya apakah kita mencintai Rasulullah SAW, bagi saya memulainya adalah coba sekarang renungkan betapa mahalnya harga iman yang kita miliki, betapa mahalnya harga ruku sujud 5 waktu yang bisa kita lakukan, betapa mahalnya kita bisa tahajud pada Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa mahalnya anak-anak kita bisa kita sekolahkan, keluarga kita bisa kita baikkan, sementara kita jarang memintakan rahmat dan ampunan Allah untuk Rasulullah SAW dengan membaca salawat. Kalau kita sampai pelan-pelan seperti itu jangan, dan waktu kita mau umroh dan mau kita haji, kita berpikir apakah saya pantas pergi ke tanah suci sementara saya tidak disiplin ibadah, sementara saya tidak menyisihkan uang, tenaga dan hidup saya untuk menolong agama Allah seperti Rasulullah telah menyampaikan agama. Pelan-pelan kita akan mulai betapa pentingnya tumbuh cinta kepada Rasulullah itu, tidak dengan ikut-ikutan tetapi dengan kesadaran sesadar-sadarnya bahwa laki-laki agung yang mulia itu telah begitu berjasa besar, tidak hanya untuk kita seorang tetapi untuk kemanusiaan secara keseluruhan. Jamaah Rasulullah hadirin, setiap kali nanti kita sholat pasti akan membaca salawat lagi, Allahumma sholli ala Muhammad digandeng dengan kama shollaita wa barik ala Muhammad dengan kama barakta. Tanya pada diri kita, apakah kita yang sudah bisa melaksanakan semua Islam, kita telah menyertainya dengan mencintai Rasulullah SAW. Cinta itu tidak tumbuh dengan seketika, tetapi cinta itu tumbuh dengan kesadaran bahwa kita telah menerima banyak hal dari orang yang kita cintai itu. Dia tidak akan tumbuh. Begitu kecintaan pada Rasulullah tumbuh dengan kesadaran yang sangat bagus, lalu kita rawat pohon cinta itu semakin membesar dari waktu ke waktu, lihat efeknya. Kita akan menjadi orang yang selalu terkenang bagaimana perjuangan Rasulullah itu bisa kita teruskan. Kita akan berjuang agar Al-Quran diajarkan. Kita akan berjuang rumah kita menjadi rumah di mana orang mau belajar Al-Quran. Kita akan berjuang di mana harta, tenaga dan ilmu itu kita gunakan untuk melayani agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Rasulullah, sebagai penutup, tadi pagi saya dari Sragen, jamaah sekalian. Saya diminta oleh teman saya yang ngelola pondoknya, Pondok Pesantren Baitul Quran Sragen, Ustadz, ini ada 200 santri kami yang mau lulus. 200 itu hampir hafal, bukan hampir, hafal 30 juz rata-rata, putra dan putri. Saya melihat wajah-wajah mereka yang putra-putri yang hafal Quran, luar biasa jamaah.
Walaupun mereka masih bertanya A, B, C, dan tetapi bayangkan sepanjang sejarah sejak Rasulullah sampai sekarang, ribuan miliaran manusia yang lahir satu persatu dalam dadanya terhimpun Al-Quran. Mereka kenal iman, mereka mengenal ibadah pada Allah, mengenal segala-galanya. Siapakah manusia yang paling berjasa di antara sekian panjang sejarah manusia itu? Tentu kita akan sepakat adalah Rasulullah SAW. Maka wajarlah sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah atas diutusnya Rasulullah SAW, kita menyertainya dengan Allahumma sholli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad dan kama barakta ala Ibrahim dan seterusnya. Itulah seharusnya yang kita lakukan agar kita semakin cinta kepada Rasulullah, tetapi cinta itu akan membuat kita terdorong melaksanakan agama itu dengan sebaik mungkin jamaah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Saya mohon izin jamaah sekalian tidak bisa menyertai salat tarawih. Tadi saya minta izin. Mulai tadi malam saya berangkat ke Sragen. Tadi di Sragen, tadi sore geser ke Gresik, dan hari ini mudah-mudahan insyaallah kita akan bertemu kembali di momen Ramadan ini. Semoga cinta kita pada Allah dan Rasulnya selalu akan membuat kita berbuat yang terbaik untuk berbakti pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikanlah ampunan dan rahmat-Mu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami seluruhnya ya Allah mengerti iman, memahami kitab suci-Mu, dapat melaksanakan seluruh ibadah-ibadah yang Kau perintahkan kepada kami. Kami dapat membesarkan dan mendidik keluarga kami dengan agama-Mu, dan kami dapat menolong agama-Mu ya Allah. Berikanlah ampunan dan rahmat-Mu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kami Engkau takdirkan datang ke tanah suci untuk menjalankan umrah dan haji ya Allah, jadikanlah kami menyiapkan diri lebih pantas untuk berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kami menjadi umatnya yang lebih baik dari waktu ke waktu atas penilaian-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah jamaah Allah. Sekali lagi mohon izin tidak bisa menyertai tarawihnya jamaah sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.